Halo, assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan mempelajari mengenai materi listrik dan magnet. Berikut materi yang akan kakak paparkan. Mari kita pelajari materi yang pertama, yaitu materi listrik. Komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Rangkaian listrik adalah suatu hubungan sumber listrik dengan alat-alat listrik lainnya yang mempunyai fungsi tertentu. Adapun contoh alat-alat listrik yang sering kita gunakan dalam rangkaian listrik sederhana adalah kita bisa lihat gambar berikut. Yang pertama, saklar. Kita bisa lihat gambar berikut. Yang kedua ialah screen, gambarnya sebagai berikut. Yang ketiga adalah stop kontak, gambar sebagai berikut. Yang keempat adalah speaker, gambar sebagai berikut. Dan yang terakhir, yang kelima adalah fitting, gambarnya sebagai berikut. Berdasarkan susunan hubungan alat listrik, maka rangkaian listrik tersusun dengan 3 cara, yaitu rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Yang pertama, kita akan bahas rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian alat-alat listrik yang disusun berurutan tanpa adanya cabang. Gambar berikut merupakan rangkaian seri. Dan yang kedua adalah rangkaian paralel. Rangkaian ini adalah rangkaian alat-alat listrik yang dihubungkan secara berjajar dengan satu atau beberapa cabang. Berikut gambar rangkaian paralel. Dan yang ketiga adalah rangkaian campuran. Rangkaian campuran adalah perpaduan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Berikut gambar rangkaian campuran sebagai berikut. Materi selanjutnya, sumber-sumber listrik. Sumber listrik adalah alat yang dapat menghasilkan arus listrik atau energi listrik. Beberapa sumber listrik yang sering digunakan diantaranya batu baterai seperti gambar berikut, kemudian akumulator dan generator. Manfaat dari energi listrik sebagai berikut. 1. Energi listrik berubah menjadi energi kalor atau panas, contohnya yaitu setrika listrik. Yang kedua adalah energi listrik berubah menjadi energi cahaya, contohnya yaitu bola lampu. Yang ketiga, energi listrik berubah menjadi energi gerak, contohnya yaitu kipas angin. Selanjutnya, kita harus mengenal namanya konduktor dan isolator. Benda yang dapat menghantarkan arus listrik dengan baik disebut konduktor. Umumnya terbuat dari logam seperti tembaga, besi, aluminium, zinc, dan sebagainya. Sedangkan benda-benda penghantar arus listrik yang buruk disebut isolator. Umumnya terbuat dari bahan bukan logam, seperti plastik, kayu, kertas, dan sebagainya. Adapun cara menghemat energi listrik sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan listrik seperlunya, mematikan TV ketika sudah selesai, menggunakan lampu dengan daya yang rendah sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, tidak terlalu sering menghidupkan dan mematikan alat listrik dengan daya yang tinggi, misalnya setrika. 4. Tidak lupa mematikan lampu saat bangun pagi. Selanjutnya kita pindah ke materi selanjutnya, yaitu materi magnet. Ya, mari kita pelajari apa itu magnet. Magnet merupakan suatu objek yang dapat menarik benda yang terbuat dari bahan tertentu, misalnya logam besi. Magnet berasal dari magnetis litos yang berasal dari bahasa Yunani. Kemudian magnet baku dari magnesia, kota di Yunani. Magnet
memiliki daerah tertentu di sekitarnya yang dipengaruhi oleh gaya tarik magnet yang disebut dengan medan magnet. Medan magnet ini menyebabkan terbentuknya pola-pola tertentu. Pola ini disebut garis-garis magnet. Kita bisa melihat gambar di samping tersebut. Sifat-sifat magnet. Yang pertama, magnet menarik benda-benda tertentu. Gaya tarik pada magnet mampu menarik benda-benda tertentu. Benda yang dapat ditarik oleh magnet dinamakan benda magnetis. Contohnya besi, baja, nikel, dan lain-lain. Benda lainnya yang tidak dapat ditarik oleh magnet karena tidak mengandung salah satu bahan logam dinamakan benda non-magnetis. Contohnya kayu, plastik, karet, dan lain-lain. Berikut contoh dari magnet. Sifat magnet yang kedua yaitu gaya magnet dapat menembus benda non-magnetis. Gaya magnet mampu menembus penghalang berupa benda non-magnetis. Daya tarik magnet masih berpengaruh terhadap benda magnetis di balik penghalang tersebut. Yang kedua, kekuatan gaya magnet dipengaruhi oleh A. Apabila penghalang terlalu tebal, maka berpengaruh magnet akan hilang. Yang kedua, apabila jarak magnet terhadap benda magnetis terlalu jauh, maka pengaruh magnet juga akan hilang, seperti gambar berikut. Sifat yang ketiga, magnet memiliki kutub. Magnet memiliki dua kutub, yaitu yang pertama, kutub utara biasa diberi warna merah dengan huruf N atau North. Yang kedua, kutub selatan biasanya diberi warna biru dengan huruf S atau South. Kutub-kutub magnet memiliki sifat istimewa. Yang pertama, jika kutub magnet yang senama atau sama didekatkan, maka akan tolak-menolak. Yang kedua, jika kutub magnet yang berbeda didekatkan, maka akan tarik-menarik, seperti gambar berikut. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis magnet. Berdasarkan cara terbuatnya terbagi atas dua, yaitu magnet alami, magnet buatan. Magnet alami merupakan magnet yang terbentuk dengan sendirinya di alam, sedangkan magnet buatan adalah magnet yang dibuat oleh manusia. Yang pertama, magnet alami. Contoh magnet alami adalah magnet bumi dan batu magnet seperti yang ditemukan di Magnesia. Magnet bumi dimanfaatkan oleh hewan-hewan seperti burung, ikan salmon, dan penyu untuk panduan mereka berpindah tempat pada musim tertentu. Magnet alami bersifat tetap, artinya sifat kemagnetan tidak akan pernah hilang. Contohnya di samping berikut. Yang kedua adalah magnet buatan. Contohnya seperti berikut. Yang pertama adalah magnet U, yang kedua magnet batang, yang ketiga magnet silinder, yang ketiga magnet cincin, yang keempat magnet cakram, dan yang keenam magnet jarum. Materi selanjutnya yaitu pengelompokan benda berdasarkan kemampuannya ditarik oleh magnet. Yang pertama, ferromagnetis. Benda yang ditarik kuat oleh magnet, contohnya besi dan baja. Yang kedua adalah paramagnetis. Benda yang ditarik lemah oleh magnet, contohnya aluminium dan tembaga. Yang ketiga, diamagnetis. Benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet, contohnya plastik. Baiklah teman-teman, itulah tadi materi mengenai listrik dan magnet. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.